Oke. Nah, bentar. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan luar biasa. Sehingga sudah berapa tahun ya morning prayer ini ada luar 3 tahun. biasa. Berapa Sudah tahun? 2 tahun. 3 tahun. Jangan 3 tahun. Puji Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan yang baik pagi-pagi. Kita sibuk, belum ini, belum itu. Tapi kita sibuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, tema kita hari ini ya hidup dalam harapan, maaf, di era kekacauan. Saudara, kalau kita lihat tema ini, tanpa kita sadar, maka fokus kita itu kepada kata kekacauan. Coba perhatikan. Betul. Nah, tapi kalau kita fokusnya kepada kekacauannya, justru kita ini salah besar. Kenapa? Begini cara memilih dalam hidup kita. Apa ya yang sudah harus terjadi, yang sudah harus terjadi ya biarkan terjadi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh, kalau ada tornado, angin yang menakutkan itu. Sampai hari ini belum ada sebuah teknologi yang bisa menghentikan badai sebesar itu. Di negara-negara maju pun nggak bisa. Lalu apa yang kita kerjakan? Persiapan kita menghadapi tornado itu. Banjir. Kita bisa berusaha mengatasi banjir. Kita lihat beberapa tahun terakhir ini aneh begitu. Banjir bandang, tanah longsor. Wih, itu memang mengerikan sekali. Bisa tiba-tiba terjadi. Nah, kita nggak bisa menghentikan. Karena itu ada di alam. Bahkan sampai hari ini belum ditemukan teknologi yang bisa menyetop ya tanah longsor, banjir bandang. Rasanya mustahil kekuatan manusia bisa. Penyakit, kita nggak bisa menghentikan penyakit. Jadi kekacauan itu pasti akan ada. Negara sehebat apa? Negara yang punya kekuatan teknologi yang luar biasa. Kalau alam sudah berbicara, maka kekuatan teknologi, kehebatan teknologi pun harus menyerah. Nah, jadi lebih baik kita sibuk tentang pengharapan ini. Yaitu antara yang sudah pasti terjadi dan harus terjadi dan yang memang tidak bisa dicegah, itulah kekacauan. Maka lebih baik kita mempersiapkan diri bagaimana kita tetap punya pengharapan di era kekacauan ini. Jadi fokus kita sekarang harus kepada pengharapannya. Ya, harus itu, bukan kepada kekacauannya. Nah, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang hidup dalam kekacauan, ya, jangan sibuk ngurus kekacauannya. Mari kita sibuk ngurus posisi kita. Di era kekacauan ini, posisi kita itu sudah tepat dan di tempat yang aman atau belum. Nah, itulah harapan kita. Oke, ternyata saudara, dalam dunia ini semua orang mengetahui bahwa selama kita hidup mentaati peraturan-peraturan dan hukum yang ada, saya ulangi, selama kita hidup
mentaati hukum-hukum dan peraturan yang ada, maka kekacauan seberat apapun kita akan tetap sanggup untuk mengatasinya. Karena kita punya pengharapan. Dan harapan itu dalam hukum, dalam peraturan. Kita semua masih ingat istilah yang manusia pakai. Kalau orang itu tahu posisinya benar, ya tahu ya. Nah, kata posisi benar itu kan mentaati, melakukan hukum dan peraturan yang ada. Jadi semua orang yang dalam posisi benar tidak keluar dari hukum dan peraturan. Maka orang seperti itu tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Setuju ya? Karena dia dalam posisi yang benar. Nah, seperti itu yang kita harus kerjakan di dalam pengharapan kita. Maaf ya, saya sambil charger ini. Oke, kita mau lihat sebuah contoh fakta ini. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan. Oi, amang pardi dia ada kamu belajar. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan dalam penentuan Bapa di surga. Bukan di peristiwa ini, peristiwa itu, tapi peristiwa pernikahan. Dan dalam pernikahan ini, keluarga ini belum mulai masuk dalam rumah tangga. Masih dalam suasana pesta. Kekacauan terjadi karena mereka kehabisan air anggur. Wine, anggur pada zaman itu sangat penting. Kalau kita di Indonesia bukan wine-nya, tapi makanannya. Bayangkan saja kalau ada orang punya pesta, tamu masih banyak yang datang. Tahu-tahu makanan sudah mulai habis. Oh, saya percaya semua kita jadi panik. Malu dong. Nanti orang ngomong apa? Oke ya. Nah, kita nggak bahas kekacauannya itu. Tapi ini yang kita temukan. Apa pengharapannya? Tuhan Yesus ada di situ. Ya, Tuhan Yesus ada di situ. Nah, ini harapannya. Jadi kita tidak perlu sibuk, tidak perlu mempermasalahkan kekacauannya. Memang sudah begini keadaannya. Ya, tadi dalam doa syafaat kita tahu ya orang mulai membanding-bandingkan 10 bulan pertama pemerintahan Prabowo Gibran, orang mulai membanding-bandingkan dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya. Saya berkata kepada banyak orang yang sedang panik, takut nanti Indonesia akan jadi apa dan akan bagaimana. Saudara, harapan kita Tuhan Yesus tetap mencintai bangsa kita. Dan Tuhan tetap berdaulat atas bangsa dan negara Indonesia. Karena Tuhan punya ketetapan yang luar biasa lewat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi biarkan dulu. Kita tetap punya pengharapan. Nah, kita lihat sekarang. Di dalam kekacauan pesta pernikahan itu, Tuhan Yesus ada. Tapi banyak orang tidak kenal siapa dia. Lalu Maria ibu Yesus. Nah, kita baca ayat ini. Yohanes 2 ayat yang kelima. Ini loh contoh harapan kita di era kekacauan ini. Yohanes 2 ayat 5. Ini konsep penting. Ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat. Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan itu.
Yes. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. TSI. Tetapi walaupun Yesus menjawab demikian, tadinya kan menolak. Aku belum tiba waktuku kok. Ya. Ibunya berkata kepada para pelayan di pesta itu, lakukan apa saja yang Yesus katakan kepada kalian. Saya mau baca lagi. Lakukanlah apa saja yang Yesus katakan kepada kalian. Saudara, inilah harapan kita di era kekacauan ini. Lakukan apa saja yang Yesus katakan. Maaf ya, saya harus mengatakan ini. Ada dua pribadi di kisah ini. Satu Maria, dua Tuhan Yesus. Awas, jangan kita dialihkan perhatian kita untuk fokus dan tertuju pada pribadi yang lain selain Tuhan Yesus. Ini pribadi yang selalu memberi kita harapan. Katakan amin. Kepada semua konselor, pembimbing, khususnya pembimbing pelayanan rumah tangga, ya maaf ya saudara, saudara nggak perlu. Ya kalau nggak sempat, nggak punya uang juga, nggak perlu ya kuliah atau belajar jadi konselor. Waktunya pun panjang, bayarnya pun nggak murah. Nah, pakai satu ayat ini saja. Ya, saya sudah melihat sekian puluh pembimbing dalam masalah keluarga yang nggak sempat belajar secara formal untuk ikut ya menjadi konselor. Maaf ya, bukan berarti salah, enggak. Kalau enggak sempat. Ternyata Yohanes 2 ayat 5 ini kunci kebahagiaan rumah tangga. Apa saja yang Tuhan Yesus katakan, lakukan itu. Saya keluar dulu. Semua orang, orang yang Pak Midi hari misalnya, semua orang yang ke dokter, ya itu tidak ditentukan dokternya siapa dan obatnya apa. Tidak. Semua pasien yang ke dokter, yang paling penting diperhatikan, apa nasihat dokter setelah mendiagnosa pasien itu. Jadi walaupun pasien itu ke dokter yang terkenal, hebat, dan diberi obat yang mahal. Tapi kalau pasien itu bandel, tidak menuruti anjuran dokter, coba jawab. Bisa sembuh nggak dia dari penyakit itu? Enggak. Kalau dia tidak. Maka itu, kalau saudara dan saya punya hati berbelas kasihan kepada keluarga, entah itu keluarga sahabat kita, keluarga famili kita, keluarga saudara kita, keluarga tetangga kita yang sedang mengalami kekacauan. Ayo datang kepada mereka, harus duduk suami istri harus diajak. Nah, kita bacakan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan Yesus. Apa fungsi peranan suami? Apa fungsi peranan istri? Bacakan. Ada lengkap itu di Alkitab kita. Nah, setelah kita dapat, makasih Frans, ketika kita dapat menyampaikan kepada dua orang yang sedang bermasalah ini, lalu kita tanya pada suami, maaf ya saudara atau bapak, setelah membaca semua peraturan ini, yang Yesus katakan, suami itu harus bagaimana? Lalu kita tanya pada istri, setelah saudari
atau ibu membaca semua ini, mana yang belum dilakukan? Ayo kita bimbing. Nah, itu mujizat air tawar akan jadi anggur. Jadi kita nggak cuma doa. Mari suara kita berdoa untuk keluarga Bapak A yang mau cerai. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, aku hancurkan roh perceraian. Kiranya setan keluar dari keluarga itu. Nggak bisa. Kita nggak bisa doa seperti itu. Enak kali. Kalau kita yang doa, kita perintahkan Tuhan yang kerja, terus kita cuma ngecek. Tuhan Yesus sudah kerja belum ya? Nggak bisa. Jadi kita bimbing mereka, bacakan peranan suami, peranan istri, dan sebagainya. Nah, ya betul ya, sangat setuju. Jadi jangan dikit-dikit main perintah, Tuhan yang bekerja. Terus kita bosnya. Salah, banyak orang salah doa. Hanya main perintah. Dalam nama Yesus Tuhan bekerja. Tuhan menolong, oh Tuhan begini. Ya orang sakit, Tuhan berkati dokter, alat-alat. Kita tanya si sakit ini loh, nurut enggak? Maaf. Nah, setelah kita bacakan firman itu, bagus ya ilustrasinya, ya betul Medi. Nah, ketahuan. Ternyata suaminya tidak melakukan yang ini, itu. Begitu pula istrinya. Jadi, kalian dua mau taat enggak? Ya, lakukan apa saja yang Yesus katakan kepada kalian. Itu konsep penting. Tapi ada masalah baru. Apa itu? Saudara, karena waktu kita nggak baca lengkap ya Yohanes 2. Masih ingat? Pelayan-pelayan yang melayani pesta itu bingung. Sebab tempayan, tempat anggur yang akan disajikan itu adalah tempat orang cuci kaki. Ini masalah. Di zaman Yesus hidup, semua rumah harus ada tempat cuci kaki di depan pintu masuk. Itu peraturan zaman dulu. Selalu ada. Tempayan, tempat cuci kaki. Kalau sekarang ya tinggal buka saja air, ya salurannya ada di situ. Dulu kan belum ada. Nah, tamu-tamu terhormat, maka yang punya rumah harus jongkok, duduk. Lalu tamu terhormat mengangkat kakinya di sebuah pijakan. Lalu yang punya rumah ambil air itu untuk membasuh kaki. Kenapa zaman dulu tuh debu banyak sekali. Jadi sebelum tamu-tamu itu masuk rumah harus cuci kaki supaya rumahnya tetap bersih. Nah ini tradisinya. Jadi pelayan-pelayan kaget. Hah? Ini tempayan tempat cuci kaki. Terus gimana suruh ngisi air biasa? Ya itu masalah. Saudara, dalam peristiwa ini, ingat, semua perintah dan firman Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa diterima dengan akal sehat manusia. Saya ulangi, semua perintah Tuhan itu nggak pernah bisa sejalan dan cocok dengan logika manusia. Betul? Hah? Orang bersalah suruh ngampuni. Kok enak? Wih, musuh disuruh mintakan berkat. Nggak ada yang cocok. Betul? Dan banyak lagi. Barang siapa memberi, dia akan diberi. Kok enak? Oh, banyak-banyak. Oke. Nah, kita nggak bicara itu satu persatu. Tapi kita semua tahu. Maka itu Tuhan Yesus memberi penegasan. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, pokoknya dia nyuruh kamu kerjakan apa saja, kerjakan itu. Sudah, nggak usah banyak tanya, nggak usah diskusi, ikuti saja. Sama seperti kalau dokter memberi nasihat pasiennya,
Saya percaya hampir semua pasien tidak akan setuju dengan nasihat atau pendapat si dokter, ya, khususnya soal makanan-makanan itu. Aduh, yang namanya kita manusia. Oke ya, saudara. Jadi para konselor, para pembimbing, bahkan kalau ada suami istri yang merasa rumah tangga saudara sedang goyah, renungkan Yohanes 2 ayat 5. Apa ya yang aku belum lakukan sebagai suami, sebagai istri atas apa yang Yesus perintahkan? Sederhana sekali. Percayalah, setelah semua kita melakukan apa yang Yesus perintahkan, di situ mujizat itu terjadi. Maka itu yang masih punya konsep, maaf, mujizat terjadi karena kita puasa. Salah. Mujizat terjadi karena kita keliling tembok Yeriko. Salah. Mujizat itu terjadi karena ketaatan kita. Lihat itu. Karena ketaatan kita kepada perintah. Jadi semua mujizat yang tercatat di Alkitab itu karena ada perintah dulu, lalu mereka melakukan. Baru ada mujizat. Maaf, jadi bukan masalah mengelilingi tembok Yeriko 13 kali, bukan. Apa yang Tuhan perintah, itu yang kita lakukan. Maka mujizat terjadi. Ya, lihat waktu Simon semalam-malaman gak dapat ikan, setelah Tuhan Yesus pinjam perahunya untuk mengajar, di sini kita belajar Tuhan Yesus pun perlu fasilitas. Lalu Tuhan Yesus beritahu Simon, coba kamu cari ikan sekarang. Gak mungkin guru, ini ada matahari, gak ada ikan yang muncul. Lalu ada kalimat penting dari Simon. Karena engkau mengatakannya. Ini loh, aku melakukan. Jadi mujizat itu bukan karena kita doa puasa. Mujizat bukan karena kita rajin doa pagi. Mujizat bukan karena kita memberi persembahan, maaf. Apa yang Yesus perintahkan kepada kita, itu lakukan. Di situ mujizat terjadi. Jadi ketaatan kita. Berapa kali saya bilang, maaf ini ya. Karena masih banyak orang punya konsep yang salah. Bagus nggak saudara? Kalau kita bisa doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Rata-rata jawaban orang Kristen, bagus. Saya berteriak, salah. Loh, kok salah di mana? Coba. Kalau pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Kapan kerja orang ini? Nggak kerja, minta mujizat dan berkat. Ini kurang ajar. Maaf. Jadi konsep doa yang banyak gereja katakan, maaf loh ya, banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak doa, tidak ada berkat. Salah. Betul sekali. Berkat itu karena ketaatan kita melakukan kehendaknya. Ayo kita berubah mulai hari ini. Nah, biasanya pendoa-pendoa itu merasa lebih hebat karena paling dekat Tuhan. Terus bisa memerintah Tuhan seenaknya. Dikit-dikit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enggak. Tuhan itu Tuhan. Kita nggak bisa menjadi Tuhan untuk memerintah Tuhan menurut doa kita. Tidak. Jadi, lakukan apa saja yang Yesus perintahkan. Saudara, inilah harapan kita di
era kekacauan ini. Maka itu saya ulangi lagi, jangan sibuk tentang kekacauannya. Ya memang sudah kacau dunia ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, oh ini salah, ini Indonesia ini mengatur ekonominya salah, begini, begini, begini. Banyak. Ya udah, kalau nggak suka di sini ya pindah aja toh. Masih banyak negara lain kok yang kalau saudara nggak suka di Indonesia, maaf, saya kalau ketemu saudara saya orang-orang Indonesia ngomel aja kerjaannya kepada pemerintah. Saya bilang, kalau kamu nggak suka di Indonesia, pergi milih ke negara mana. Jangan cuma ngomel saja. Tapi kita tidak mengerjakan apa yang harus kita jadi tanggung jawab warga negara. Oke ya, maka itu nggak ada gunanya. Kita ngeluh, kita ngomel, nggak ada gunanya. Malah kita rugi sendiri. Jadi, kekacauan tidak bisa kita hadapi, kita atasi. Kekacauan tidak bisa kita stop. Memang keadaannya seperti ini. Tapi pengharapan itu bisa kita miliki karena firman Tuhan. Ini penting sekali. Jadi ayat pendek ini, Yohanes 2 ayat 5, itu jaminan kita. Kalau kita bisa melakukan apa saja yang Tuhan Yesus perintahkan. Wah, ini hal yang luar biasa. Jadi setiap saudara dan saya punya sikap dan punya keputusan untuk melakukan, mentaati perintahnya. Sudahlah, separah apa sebuah keadaan, segoncang apa sebuah peristiwa, asal saudara dan saya tetap berkeyakinan, aku melakukan firman. Maka firman itu, ya, ini dia. Jadi, dalam segala keadaan yang kacau, jangan sibuk ngurus kekacauannya. Ayo kita ngurus posisi hidup kita. Sudah tepat belum di hadapan Tuhan? Kalau posisi kita sudah tepat di hadapan Tuhan, kita melakukan semua hukum, peraturan, dan perintahnya. Luar biasa. Oke, kita buka Keluaran. Pasal yang ke berapa itu? 20, aduh aku lupa. Yang dikatakan apabila kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, ya apabila kau begini maka enggak ada penyakit yang pernah ditimpakan Tuhan ke Mesir kena kepada kamu. Maaf saya lupa. Keluaran berapa itu? Bisa bantu saya? Ini tanda yang Tuhan berikan. Bukan doa kita ini, ritual kita, puasa kita, tapi ketaatan kita. Ada yang ingat? Saya lupa. Ya, Keluaran berapa itu? 25, Ulangan 16? 28, Pak. Berapa? Ulangan 28. Oh bukan, ini yang di Keluaran. 1526. Berapa? 1526. Oh terima kasih. Keluaran 15 ayat 26. 1526. 15 ayat 26 ya. Oke. Ya. Lihat 4 hal ini. Ya. 1. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhan, sungguh-sungguh, serius. 2. Melakukan apa yang benar di matanya. 3. Memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka, nah kata maka ini kunci akibatnya. Maka, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Naik, Phil. Ini bentar. Ya, terima kasih.
Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa ini. Oke, ayat dan berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, 2, melakukan yang benar di dalam pandangannya, 3, memberikan telinga terhadap perintah-perintahnya, memberi dan memelihara semua ketetapannya. Aku tidak akan menimpakan satupun penyakit yang telah kutimpakan atas orang Mesir. Sebab akulah Yahweh yang menyembuhkanmu. Coba BIS-nya. Jadi kekacauan itu pasti akan ada. Tapi kalau sikap kita benar. Oh puji Tuhan ada TSI-nya ya. Kata Yahweh. 1. Taatilah aku dengan sungguh-sungguh. 2. Lakukanlah apa yang ku pandang baik. 3. Ikutilah semua perintahku. 4. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan kuhukum dengan penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. TSI-nya. Taatilah aku, Yahweh Tuhanmu, dengan sungguh-sungguh. Turutilah semua perintah dan ketetapanku. Lakukanlah yang baik di mataku. Maka aku tidak akan menghukum kamu dengan penyakit seperti yang sudah aku lakukan terhadap bangsa Mesir. Akulah Yahweh yang menyembuhkanmu. Jadi mujizat itu terjadi. Lagi sekali, bukan karena kita rajin doa pagi, rajin doa puasa, taat memberi persembahan. Tidak. Biarlah konsep ketaatan ini yang menghasilkan ketenangan, ada harapan di era kekacauan ini. Semua lakukan seperti yang tertulis. Lakukan. Sedapat mungkin minta Roh Kudus memampukan kita. Maka kalau kita selalu taat, wah, mau sekacau apa di sekitar kita, kita akan tetap tenang. Karena ada harapan di situ. Ya, pegang prinsip ini. Semua kita pasti tahu kisah, ya, dengarkan, lakukan, ikuti perintahnya. Betul? Ya, semua kita pasti masih ingat kisah jenderal di Kapernaum. Masih ingat ya? Bagaimana hari itu salah satu budak yang kesayangan dia sakit keras hampir mati. Ya, hampir mati. Luar biasa perwira ini. Logikanya. Dia seorang jenderal penjajah lagi. Ngapain repot-repot ngurus budak yang mau mati? Bisa kok dia cari lagi. Mau cari 10 ganti pun dia bisa. Tapi karena dia sayang kepada budak yang satu ini. Dia berjuang. Dia pernah dengar tentang Yesus. Tapi dia belum pernah ketemu. Akhirnya Lukas menulis. Dia menyuruh ya teman-temannya untuk mengundang Yesus. Dan Yesus datang. Nah, tapi ketika sudah dekat rumahnya, lihat ini. Dia melarang Yesus untuk datang. Aneh. Lalu sikapnya. Ya, kan kok mereka mengalami kekacauan. Budak kesayangannya hampir mati. Kacau suasananya. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah kekacauan itu, ada sikap imannya yang luar biasa. Nggak perlu datang repot-repot ke rumahku.
Karena aku merasa tidak layak. Kalau Rabi, guru itu datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Saudara, nah seringkali banyak orang Kristen kalau mendengar khotbah itu. Ya Tuhan, sampaikan firman-Mu. Nanti mujizat terjadi. Saudara, konsepnya bukan begitu. Jadi tidak hanya asal ada khotbah, asal ada firman, asal ada baca Alkitab. Bukan. Nah ini loh, jadi bukan karena firman cukup katakan sepatah kata saja, maka budakku ini akan sembuh. Ayo kita melihat dari posisi hati Tuhan. Jadi nggak asal baca Alkitab, nggak asal mengutip ayat, terus sembuh. Tidak. Dalam setiap kondisi yang kita hadapi karena kekacauan, itu pasti ada firman-firman tertentu yang kita harus dengar dari Tuhan. Nah, setelah kita dengar, ya Papa memberi perintah ini, perintah itu, maka kita kerjakan itu. Jadi nggak asal nyomot ayat Alkitab, karena Tuhan berkata, cukup katakan sepatah kata firman saja. Bukan, bukan begitu. Oke, kita lihat motivasi jenderal ini. Mengapa tidak perlu datang ke rumahku? Cukup katakan sepatah kata saja. Ingat, dia ngomong, aku ini jenderal, pangkat tinggi loh. Tapi aku juga itu anak buah. Aku ini prajurit. Di atasku ada gubernur. Itu Herodes di Yerusalem. Dan di atas Herodes ada kaisar di Roma. Kalau aku dapat perintah, kerjakan ini, kerjakan itu, aku harus tunduk untuk melakukannya. Begitu pula aku punya prajurit karena aku ini jenderal. Maka kalau aku katakan, perintahkan kepada salah seorang prajuritku, pergi, datang, kerjakan ini, mereka harus. Nah, begitu pula kepada budakku yang sakit ini. Waktu dia masih sehat, dia mendengar perintahku, maka dia kerjakan itu. Saudara tahu nggak? Ternyata jenderal ini sudah menempatkan Yesus itu Tuhan. Kalau dia memberi perintah apa saja, setan pun tunduk. Itu maksudnya. Nah, ini iman yang hebat. Coba kita buka Lukas 7 ayat yang ke-9. Lukas 7 ayat 9. Jadi nggak asal nyomot firman, lalu mujizat terjadi. Enggak, Tuhan secara spesifik hari itu mau bicara apa kepada kita. Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini bukan belum pernah, tidak pernah aku jumpai. Sekalipun di antara orang Israel. Yesus Tuhan memuji luar biasa imannya orang ini. Nah, iman yang bagaimana? Iman yang sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau berbicara dan memberi perintah apapun, pasti dilakukan. Nah, oke, kita lihat fakta. Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus itu belum jadi Tuhan.
Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, Yesus itu ditetapkan menjadi Tuhan oleh Bapa di surga. Setelah kebangkitan, naik ke surga. Itu Kisah Rasul 2. Nah, ini peristiwa Tuhan Yesus belum ditangkap, belum diadili, belum disalibkan, belum mati, belum dibangkitkan, belum naik ke surga. Saudara bayangkan, jadi masih jauh Yesus itu Tuhan sejak peristiwa itu. Bayangkan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, wih, ini luar biasa. Iman seperti ini tidak pernah dijumpai sekalipun di antara orang Israel. Wah, itu kan hebat sekali. Kok bisa? Ini loh saudara. Nah, saya pakai sistem militer. Maka itu Alkitab itu menjelaskan bahwa satu-satunya sistem yang dipakai sama di negara manapun juga. Ya, satu-satunya sistem yang dipakai sama di seluruh dunia. Mau bangsa apa, negara komunis, negara demokrasi, negara Islam, negara diktator, semua. Semua negara punya sistem politik pemerintahan yang berbeda-beda. Sistem ekonomi beda, sistem kesehatan, pendidikan beda. Tapi sistem militer itu seluruh dunia satu, pakainya sama. Ini luar biasa. Nah, dalam sistem militer, walaupun tidak semua kita anggota militer, TNI, tentara, kepolisian, angkatan laut, angkatan darat, tapi semua kita tahu di dalam dunia militer, prajurit yang dapat perintah dari komandannya cuma ada 2 kata. Siap, laksanakan. Tidak boleh ada kata lain. Nah, banyak orang masih bingung sampai hari ini tentang Lukas 14 itu. Barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, semua, nggak layak jadi muridku. Wih, rasanya kok Tuhan sadis sekali ya. Nah, itu sistem militer. Seorang prajurit yang dapat perintah komandan. Setelah ngomong, siap, laksanakan. Izin. Bapak meninggal, menguburkan bapak dulu. Nggak bisa. Siap, laksanakan. Izin. Istri melahirkan. Nggak ada. Dapat perintah. Siap, laksanakan. Izin. Nengok anak kecelakaan di rumah sakit. Nggak ada. Jadi dalam sistem militer, prajurit itu tunduk 100%. Tidak boleh mengajukan kondisi untuk beralasan tidak melaksanakan perintah. Tidak ada. Nah, ternyata ini konsep yang ada di Lukas 7. Jadi perwira ini, jenderal ini sudah memposisikan Yesus itu sebagai Tuhan yang di mulutnya ada otoritas. Padahal secara fakta, ya, Yesus belum jadi Tuhan. Masih jauh, karena harus ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, masih jauh. Maka itu Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel sekalipun. Maka mujizat terjadi. Jadi mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Jangan berkata begini, Tuhan, bukankah aku rajin doa puasa? Bukankah aku rajin melayani? Bukankah aku rajin doa pagi? Maaf. Bukankah aku hafal ayat Alkitab? Yang Tuhan cari, ketaatan kita
pada hukum-hukum yang Tuhan perintahkan. Sudah kita lakukan atau belum? Ini yang kita harus tahu. Saudara, jadi bukan karena ritual yang kita lakukan sehingga kita menang di era kekacauan. Tidak. Ketaatan kita pada perintah. Semua kita pasti tahu istilah ya Tuhan. Betul ya? Saudara, ternyata begitu setan-setan tahu, kita ini dengan mudah selalu berkata ya Tuhan. Catat ya. Maka di situ setan itu tidak bisa buat apa-apa untuk hidup kita. Karena ketika setan tahu saudara dan saya tunduk, taat pada peraturan, berarti ada otoritas di hidup kita. Dan begitu setan tahu saudara dan saya dengan mudah berkata ya Tuhan, maka otoritas itu setan tahu, oh ini orang nggak bisa diganggu. Karena ketaatannya. Ini penting. Ada contoh di Kisah Rasul. Hampir semua kita tahu. Suatu hari ada anak imam Skewa. Anak-anak imam Skewa. Tapi bukan imamnya Tuhan ini ya. Imam dalam di zaman itu. Ya. Oke, ada komen. Yesus berpaling di depan orang banyak. Berarti perwira itu merendahkan diri. Disaksikan orang banyak. Apalagi saat itu perwira Romawi itu seharusnya bangsa priai. Ya, nggak malu ya merendahkan diri. Iya. Walaupun dia itu jenderal bangsa priai. Tapi dia tetap menempatkan Yesus itu Tuhan. Yang di mulutnya punya otoritas. Cukup katakan sepatah kata saja. Masih ingat kisah anak-anak imam Skewa? Mengusir setan. Maaf ya saudara. Peristiwa itu saya pakai sampai hari ini. Ternyata setan-setan itu tahu. Istilahnya. Yesus Tuhan itu hanya di mulut kita atau sudah ada di hati kita. Beda loh. Yesus Tuhan yang di mulut belum tentu dia adalah Tuhan di hidup kita. Belum tentu. Nah, ternyata lewat peristiwa itu saya punya prinsip. Ternyata kalau saudara dan saya ingin tahu Yesus itu Tuhan kita beneran atau cuma di mulut, ayo mulai hari ini kalau sempat ketemu orang kerasukan setan, ayo kita datang, lihat saja. Nanti siapa yang ngusir siapa, dan siapa yang diusir siapa. Akan ketahuan. Yesus itu betul-betul Tuhan yang kita tunduk dan taati, atau cuma di mulut saja. Wih, keren peristiwa itu. Jadi setan-setan itu tahu. Yesus itu Tuhan cuma di mulut atau sudah di hidup. Keren ya. Ayo. Ini dari Brisbane tertawa. Iya memang. Hanya setan yang tahu. Secara fakta teman kita, saudara kita nggak tahu. Kita ini tunduk atau tidak. Ya itu bukti. Dan hebatnya. Lihat ayat 10. Lukas 7. Hebatnya. Woi, Frankie Toera hadir. Lihat ini Lukas 7 ayat 10. Ayo kita belajar. Lukas 7 ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah perwira itu, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Wah,
Ini luar biasa. Apa ini, ada komen, benar. Ada kejadian dulu pendeta ngusir setan, tapi nggak bisa. Setannya bilang, kamu kan temanku, biasa kamu nonton film yang nggak bener. Nah, itu dia. Setannya bisa tahu. Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus nggak tumpang tangan. Tuhan Yesus nggak mampir ke rumahnya. Tuhan Yesus tidak berdoa. Bahkan permintaan jenderal ini untuk cukup katakan satu kata saja, Tuhan Yesus belum buat. Sembuh. Mujizat itu terjadi. Saudara, ini konsep yang luar biasa. Maka itu, di era kekacauan seperti ini, jangan coba-coba aku menambahkan jam doaku. Kalau biasanya aku doa sehari 4-5 jam. Kali ini aku akan doa 10 jam. Enggak. Selama ini aku hanya mampu puasa 4 hari seminggu. Aku akan tingkatkan jadi 6 hari seminggu. Tidak. Kalau selama ini aku hanya mampu baca 10 pasal setiap hari. Aku meningkatkan jadi 15 pasal. Bukan. Kalau selama ini aku hanya mampu memberi persembahan sekian. Aku akan tingkatkan jadi sekian. Tidak. Kita cek hidup kita. Yesus itu Tuhan. Yang artinya saudara dan saya hanya bisa berkata, ya Tuhan. Siap laksanakan. Kalau itu ada di hidup kita. Biar sekacau apapun. Enggak urusan. Kita punya pengharapan. Di dalam firman yang jadi manusia itu. Itulah Yesus. Semua karena firman. Bukan karena doa, bukan karena uang. Firman. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3. Kita lihat 2 ayat ini. Yohanes 1 ayat 1. Jadi mulai hari ini, maaf, kita nggak perlu saling tanya, kamu sehari berapa jam? Oh kalah, aku sekian jam. Maaf, bukan. Lalu puasamu bagaimana? Enggak. Pada mulanya adalah firman. Saudara jangan dianggap sepele kalimat pendek ini. Pada mulanya adalah firman. Nah biasanya yang namanya manusia, termasuk manusia-manusia Kristen ini, sebelum memulai apa-apa, maaf ya, pasti pada mulanya adalah uang. Pada mulanya adalah modal. Pada mulanya adalah fasilitas. Tidak. Memulai apa saja. Tunggu firman. Tunggu firman. Tuhan bicara apa kepada kita? Perintahnya apa? Tunggu firman. Terima kasih Tuhan. Ayat 3. Oh, TSI. TSI-nya, maaf, TSI-nya dulu, Phil. Karena bagus. Pada permulaan segala sesuatu. Dia yang disebut firman sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini. Pada permulaan segala sesuatu itu firman duluan. Bukan uang, bukan fasilitas. Bukan modal, bukan koneksi. Firman. Ayat 3. Firman itu setan paling takut. Ya. Ini poin sangat penting. Betul nak? Anak saya. Amin. Pada mulanya ialah firman. Ini poin sangat penting. Betul. Ingat nak, kita mulai apa saja di Nabire, di Papua karena firman. Bukan karena uang. Kita ingat awal-awal mulai uang dari mana, kenalan juga enggak.
Ayat 3. Segala sesuatu. Wah, ini luar biasa. Segala sesuatu itu bukan banyak loh saudara. Semua. Dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Ayat. Segala sesuatu diciptakan melalui firman. Maka siapa Agus? Ya. Tanpa firman, segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. Firman. PS. Segalanya dijadikan melalui firman. Dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa firman. Terima kasih Bapak. Cukup katakan sepatah kata saja. Cukup firman. TSI. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan tiada satu pun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan sang firman. Wih, keren TSI-nya. Kita baca lagi. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan tiada satu pun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan sang firman. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman. Efayanya. Coba lihat efayanya. Jadi siapa yang masih punya konsep pokoknya aku rajin doa. Pokoknya aku rajin begini, rajin begitu. Hari ini berubah. Pokoknya aku harus tunduk pada firman. Ini dia. Ya, firman yang mengadakan, bukan mengada-ngada. Wih, Joko Beling betul. Evaya. Dialah, firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan oleh firman. Amin. Memulai segala sesuatu dengan firman, maka segala sesuatu pasti jadi. Amin. Jadi bukan dengan modal, bukan dengan koneksi, bukan dengan fasilitas. Firman. Maka itu penting sekali kita menikmati firman. Terima kasih Bapak untuk janji yang luar biasa ini. Jelas ya? Oke, sebelum saya akhiri, saya kembalikan kepada host. Mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu atau kita langsung mau diskusi, tanya sesuatu. Ayo, senang sekali kalau kita bisa belajar bersama-sama. Ya, Lina, silakan dikasih Ya, kesempatan. terima kasih. Terima kasih Koden untuk Thank you, God.